Oke, Oke, selamat siang Om. Ya, habis libur panjang, kita ya, kembali lagi ya di acara Intradaily, Trade X. Oke, kita langsung aja Om. Ini ada berita ya bahwa emiten BRPT laba bersihnya terbang hampir 82,43%, ini hampir 90% nih. Nah, kira-kira kalau dari sisi iTrade X-nya gimana Om? Apakah saatnya kita buy atau kita tunggu koreksi dulu nih? Karena hari ini lumayan juga naiknya. Oke, gimana Om? Untuk oke. iTrade-nya silahkan Ini dicek Om. ada news ya, news bagus sih dari BRPT ya. Ya. Nah, apa pendapatannya naik gitu ya, terus beban pokok pendapatannya juga naik tapi gitu kan. Dan Ya, EBITDA-nya juga betul. naik gitu ya, kontributor pertumbuhan itu dari petrokimia gitu ya. Nah, ini bagus sih dan sebelum-sebelumnya kan waktu turun itu kan mereka BRPT ada mengumumkan untuk buyback ya sampai di Juni kalau nggak salah. Nah, ini momentum yang bagus sih sebenarnya. Jadi kalau kita sebagai investor itu kita bisa news kayak gini ada gunanya juga. Jadi kita bisa ngelihat apa namanya tren atau pergerakan dari pertumbuhan dari emiten itu gitu. Yang tadi ada apa ada pendapatannya, EBITDA-nya, ekuitasnya meningkat gitu ya. Nah, cuman kalau di market itu kita pasti harus yang namanya market ya. Itu jalan sendiri gitu. Jadi emiten jalan sendiri ibarat tangan ya. Jadi fundamental itu tangan kiri, tangan kanan itu adalah marketnya. Jadi harus kita harus kita miliki dua-duanya gitu. Apalagi kalau apa namanya view-nya atau modalnya banyak itu harus perhatikan kedua lengan itu gitu. Nah, untuk di market kita serahkan ke iTrade nih kita lihat ya. Tadi juga udah kita coba sounding teman-teman untuk melihat BRPT. BRPT ya, coba kalau kita lihat udah masuk tuh, udah on ya screen share gue ya. Nah, udah. Oke. Nah, tadi kan di sebelum kita sounding di channel kita itu kan dari di 850 tadi kan. 850 dan ini memang udah hijau, udah naik 4%, tapi buat kita yang bisa menavigasi market ada alat yang kita pakai untuk menavigasi market gini, walaupun dia sudah naik ya nggak apa-apa gitu. Tinggal kita lihat marketnya itu memang akan terus naik atau kenaikannya udah melemah gitu ya. Kalau dari sini kan kita bisa ngelihat kalau kita lihat iTrade weekly-nya dia masih akumulasi seperti ini ya. Akumulasi markup, kemudian momentumnya juga dari ML2 kita lihat dia masih naik gitu ya, yang ini ya, yang garis putih ini gitu. Kemudian di daily juga dia masih akumulasi, beberapa hari ini akumulasi, sempat retrace di sini gitu kan. Kenapa dia kembali lagi naik lagi gitu ya? Ya kita sebenarnya ketika dia retrace retrace kemarin di sini di ada 5 hari, 6 hari di sini retrace itu kita nggak langsung turun. Kenapa kita nggak langsung turun itu? Karena di weekly dia masih akumulasi gitu loh. Jadi kita ngelihat market itu sangat lengkap dengan tools ini gitu ya. Nah, kalau sekarang posisinya di 855, tadi kita harusnya bagi teman-teman yang uh, happy dengan newsnya, kemudian mau mengikuti perkembangan dari emiten ini, tadi kita udah kita call 850 ya, boleh sampai di 820. Itu angka bukan angka sembarang angka yang kita kasih gitu, karena kita ngelihat dari pergerakan statistiknya di market gitu ya. Karena market itu ya is about mathematics, statistik, dan probability gitu ya. Nah, jadi kita lihat angka-angka yang tadi 850 tadi kita call sampai ke 820 itu ya dari harga current price-nya sampai ke harga di statistiknya di ML2 ini di 820 gitu. Dan kita juga kasih area resiko. Area resiko itu berarti dia bisa retrace sampai kemana sih? Kalau market itu melawan arah gitu ya, karena market itu bisa jadi pergerakannya itu tidak sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Nah, kita sebut area resiko itu di 760 gitu. Jadi kita udah bisa hadapin kalau misalkan BRPT ini dia retrace turun ke 760 karena statistik marketnya memang seperti itu gitu Om. Jadi kesimpulannya ya kita masih akan ikuti, masih on track.
emiten ini, kemudian juga newsnya mendukung, kita ikutin Om. Oke, oke. Berarti masih open track ya. Jadi Masih kalau on mau track, masuk itu, betul. oke ya di 8.20 sampai 8.50 ya. Sebenarnya Aman. kalau misalkan nih sekarang udah 85, udah 855 gitu ya. Apakah saya harus nunggu terus di 850 gitu ya? Kalau hari ini ya nggak apa-apa gitu. Itulah enaknya pasar modal itu, market dinamis ya. Kita juga harus dinamis. Makanya kita ikutin dengan tools gitu ya. Angka-angkanya gerak kemana kita ikutin gitu. Bisa jadi dia akan close di 890 gitu kan. Kemudian kita terus antri di 850, enggak bijak juga karena market dinamis. Segianya juga kita ikut dinamis. Asal kita perhatikan kalau arah market dan kondisi marketnya memang masih on track, masih akum, momentumnya juga masih naik. Gitu Om. Oke, Om. Kalau dilihat sih memang BRPT ini kalau weekly-nya dia ada di atas resistnya ya, Om ya. Iya betul. Oke, jadi harusnya sih masih lanjut naik ke 900 ini ya. Kalau weekly-nya. Bisa, bisa. Oke, sip, Om. Dari Pak Eka mungkin ada lagi? Ada yang mau tanyakan? Eh, ini Om, saya mau bertanya. Tadi kan ada di info mengenai saham Tevas ya. Iya. Oke, pas. Nah, Tevas itu saya sih Boleh. kebetulan memang sempat masuk yang waktu awal di bawah 100 saya ada sempat masuk. Tapi tadi saya mau tambah lot, kelihatannya nggak keburu, antriannya nggak dapat langsung terbang dia. Nah itu gimana melihat tadi yang akumulasi itu Om? Nah ini Om, kalau Tevas itu, nah kita itu kan uh, tools ini kita bisa ngelihat akumulasi kondisi marketnya lah ya, marketnya lagi akumulasi dan apakah momentumnya masih bagus apa enggak. Kenapa menarik Tevas ini? Terlepas dari teman-teman itu ngelihatnya dari tadi ada tangan kiri kita ada apa emitennya gitu ya, tangan kanan kita ada marketnya gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat terlepas dari memang belum ada newsnya, karena market itu nggak selalu ada news, kadang news itu muncul setelah emitennya udah dikerek naik gitu ya, kadang juga newsnya itu di bawah gitu. Jadi news itu memang hanya sebagai kecap-kecap aja sebenarnya gitu ya. Kita juga nggak boleh berpatokan ke news juga, tapi kita patokannya di market aja gitu. Nah, kalau kita lihat Tevas ini kan dia dari beberapa minggu ini udah 2 minggu. Kalau kita lihat akumulasinya di saham ini lumayan bagus gitu. Kalau kita lihat ML3 kita dia benar-benar apa ya banyakan hijau nih. Artinya banyak akumulasi dan hari ini 3 hari terakhir ya dari minggu lalu juga dia mark terus gitu dan momentumnya di masih bagus gitu. Nah, makanya tadi juga kita coba apa namanya call ke Wah, teman-teman untuk masuk gitu. Sebelumnya kan masih di 12425 tadi ya. Oh iya 12 sampai 25 lah gitu tadi ya. Nah, kalau seperti ini kalau misalkan eh, mau masuk lagi ya masih bisa selama dia momentumnya masih kebentuk ML2-nya masih ke atas ya dan akumulasinya juga bagus gitu. Dan weekly-nya juga baru mulai gitu ya. Tapi teman-teman harus perhatikan itu tadi apa namanya apakah liquid apa enggak. Jangan sampai teman-teman masuk di luar dari pergerakan atau bid over dari emiten itu. Nanti amit-amit dia melawan arah dan kita mau membatasi resiko dengan misalkan dengan exit atau cut loss ataupun stop loss, nggak habis semua barangnya gitu. Jadi untuk disitulah salah satu juga contoh dinamisnya dari pasar modal itu gitu. Nah, kita juga harus dinamis. Kalau sebelumnya kita di BRPT, misalkan kita di harga 900, di 800-an, kita bisa masuk sampai 10.000 lot, bisa sampai 8 miliar gitu ya, tapi di Tevas itu ya kita sesuaikan lagi gitu. Kalau misalkan bid overnya cuma 100 lot, berarti ya kita masuk pelan-pelan di ratusan lot gitu. Jangan dibanting langsung naik apa namanya banyak nanti resiko nambah, resiko likuiditasnya gitu. Itu Kurang bagus ya. iya. halo halo. Halo, Ya, jelas nggak Halo. tadi? jelas, jelas, jelas. Nanti keputus aja dikit. Ya, Oke, oke. Tinggal dikawal aja, Om. Dan dibagi-bagi siap Om. gitu kan. Maksudnya kita di market bakalan lama nih gitu kan. Jadi ketangguhan kita di market itulah sebenarnya poinnya gitu.
kalau saham emas kayak kelihatannya turun semua ya Om ya, MDKA, PSAB semua turun ya. Iya betul Om, karena sesuai dengan kondisi globalnya ya. Global spot dari komoditas emas kan turun tuh gara-gara perang dagang udah mereda gitu kan. Dan emas global juga udah turun, ya emitennya juga turun gitu. Makanya selalu kita bilang itu hati-hati apalagi kalau udah ngejar harga di atas gitu loh. Jadi kita bisa pahamin resiko kita gitu. Jangan sampai kita ketipu pom-pom ataupun news yang banyak gitu. Ya orang-orang di luar sana akan enak bilang beli 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 tapi ya mereka udah cuan banyak gitu kan. Kita yang baru masuk kena gocek gitu kan. Gulung akhirnya ya. Iya, Oke, sip. gitu. Ya, mantap ya. Top House hari ini juga udah naik 9% nih closing. Kalau kita lihat sih di daily-nya itu agak apa ya? Ngeri itu kalau naik ke 200 ya. Kalau dia terbang ke 200 di EMA berapa tuh? Iya, EMA EMA 200 200-nya. ke 200 sih. Cuman resikonya ya paling di 114 itu. Jadi masih worth it lah kalau mau naik. Tapi yang penting bertahap ya Om Moses ya. Iya, betul. Tipis-tipis. Jangan Jangan FOMO lah gitu ya. Ketika kita tahu misalkan Tevas nih sekarang di harga 131 close gitu ya. Dan kita tahu dari statistiknya itu ada resiko sampai ke 114. Nah, di situ kan kita bisa berkalkulasi sendiri apakah gua akan hajar di barang atau gimana nih gitu kan. Dengan kita tahu resiko itu otomatis kita akan bisa menjaga langkah kita sih. Jadi lebih enak lah. ya sip. Jadi tahu Oke, tahu cuannya, tahu resikonya lah ya. Oke, betul. sip. Mas Moses, terima kasih ya Oke, thank untuk you Om. Itu dulu kita luncheon kita malam ini ya. Sorry, siang ini. iya, Oke, sip. thank you Om Eka. Thank you all. Thank you Om Bye. Moses, thank you Om Budi. Sama Yo. saya.